Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Sefriati dari SD Negeri Purwodadi Simpang, Kecamatan Tanjung Bintang, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lampung Selatan. Pada video ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Visi Guru Penggerak terwujudnya generasi cerdas, berwawasan global, dan berkarakter Pancasila. Prakarsa perubahan mewujudkan peserta didik yang berwawasan global melalui pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Pada aksi nyata kali ini, saya akan menerapkan melalui 3 tahap. Yang pertama, perencanaan, konsultasi dengan kepala sekolah, dan berdiskusi dengan rekan sejawat. Kemudian, tahap kedua, pelaksanaan. Saya mulai dengan langkah awal atau langkah kecil, yaitu melakukan pembelajaran dengan menggunakan proyektor dan memanfaatkan Chromebook sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, refleksi, mencatat kekurangan dan menindaklanjuti untuk perbaikan. Pada tahap perencanaan ini, saya berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat, serta mengajak rekan sejawat untuk mulai menggunakan proyektor dan memanfaatkan Chromebook dalam pembelajaran. Berikut dokumentasinya. Setelah tahap perencanaan, saya kemudian melakukan tahap pelaksanaan, yaitu dengan menggunakan proyektor dan Chromebook saat melaksanakan pembelajaran di kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya nak. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan Habib pimpin doanya bersama-sama. Baik, amin ya robbal alamin. Bagaimana? Adakah yang tidak hadir hari ini? Coba dicek teman kiri kanannya. Ada yang tidak hadir? Kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Gimana, sudah semangat belum? Agar lebih semangat lagi, kita
membawa sapi di tanah kering. Iya, betul sekali Pak. Tani sedang membawa sapi di tanah kering. Selain itu gambar apa lagi nih? Pohon layu. Ada pohon layu, betul sekali. Gambar apa lagi yang ada di sini? Ya, ini merupakan contoh kemarau atau musim hujan. Betul sekali, karena hari ini kita akan mempelajari keterkaitan siklus air terhadap kemarau atau kekeringan. Kita juga akan mengumpulkan informasi pada teks non-fiksi dengan menggunakan kartu tanya, serta kita juga akan mengurutkan informasi dengan mind mapping. Dan kita satu lagi nih, kita akan menari satu tari daerah. Nah, baik, sebelum itu kita akan membagikan bahan ajar terlebih dahulu. Bahan ajar ini berisi materi yang akan kita pelajari ya nak. Silakan dibagi. Silakan. Sudah dapat semua? Sudah. Sekarang perhatikan di depannya. Ada gambar apa ini kira-kira? Tanah retak, sawah, tapi tanahnya retak. Kira-kira ini contoh kemarau atau musim hujan? Apakah ini faktor alam atau faktor manusia? Di Purwodadi Simpang atau Tanjung Bintang pernah tidak mengalami seperti ini? Bu Nina akan menampilkan beberapa gambar tentang perubahan lingkungan yang terjadi ketika kemarau. Yang pertama, ini gambar apa ini? Kali batu. Masih ingat dengan kali batu? Masih. Airnya tadi banyak. Nah, ini adalah merupakan salah satu perubahan lingkungan yang jelas di depan mata kita ketika kemarau terjadi. Kemudian gambar apa ini lagi? Betul sekali, gambar sebelah sini merupakan sawah yang subur. Kemudian gambar sampingnya adalah tanah kering yang tidak bisa ditanami. Nah, ini merupakan juga perubahan lingkungan ketika kemarau. Gambar apa lagi kedua ini? Air bersih surya. Nah, ini merupakan yang paling penting karena air merupakan kebutuhan utama kita. Setiap hari kita membutuhkan air. Kalau kemarau, salah satu dampak yang paling besar yang kita alami itu adalah sulitnya mendapatkan air bersih. Kalau kemarau ini, nah, siklus air pun terganggu. Kenapa terganggu? Karena tidak ada terjadinya evaporasi, transpirasi pun menjadi terganggu. Lanjut nih, Bu Nina punya gambar lagi. Ini petani gagal panen. Ada lagi gak yang ayahnya petani? Ada. Gagal panen tidak? Gagal. Iya. Ini nih yang sangat dikhawatirkan oleh ayah kalian ketika kemarau. Gagal panen. Kenapa bisa gagal panen? Ya karena kondisi tanahnya seperti ini. Air selain dibutuhkan oleh manusia juga dibutuhkan oleh tumbuhan untuk dapat hidup dan tumbuh subur. Nah, itu merupakan contoh-contoh perubahan lingkungan yang terjadi ketika kemarau. Sekarang Bu Nina mau tanya nih, kalau kemarau apa yang dapat kalian lakukan? Menghemat air. Apa lagi? Doa kepada Allah agar turun hujan. Masya Allah, Nusaimba berdoa kepada Allah agar segera turun hujan. Betul sekali, nah ya, jawaban kalian betul sekali. Jawaban Hafi juga betul. Menghemat air. Nah, yang paling betul
panas di siang hari. Mencuci tangan dengan teratur. Menjaga kebersihan tubuh itu tidak hanya saat kemarau saja, tetapi setiap hari harus mencuci tangan ketika habis memegang apa saja ya. Sampai di sini paham tentang perubahan lingkungan ketika kemarau? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan bagi kelompok. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Beberapa daerah ketika kemarau itu melakukan satu ritual pemanggil hujan dengan menari bersama. Salah satunya adalah Desa Bayan di Lombok, di Nusa Tenggara Barat. Ketika kemarau panjang, mereka akan menari, namanya tari suling dewa. Sekarang kita akan menirukan gerakan tari tersebut. Baik, selesai. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Tadi sudah menirukan gerakan dari satu tarian daerah Desa Bayan, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Itu merupakan tarian yang sakral ya, Nak ya. Makanya tariannya tidak ada urutan-urutan yang pasti. Yang menari itu juga adalah tokoh-tokoh adat dari Desa Bayan tersebut. Tari suling dewa memiliki pola lantai apa? Betul sekali. Walaupun tari suling dewa tidak ada gerakan yang pasti, tetapi tadi dicontohkan bahwa tarian suling dewa itu memiliki dua pola lantai. Yang pertama vertikal dan horizontal. Apa sih pola lantai itu? Ada yang tahu? Apa Dinda? Tari sambil lewati penari. Betul sekali. Ada lagi yang jawab? Apa Setia? Formasi. Iya, benar sekali jawaban Dinda dengan Septian, betul semua. Pola lantai itu merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari, atau biasa yang seringkali disebut dengan formasi atau bentuk dari tari tersebut. Beberapa daerah yang melakukan pemanggilan hujan dengan tari. Baca, silakan Tiara, baca. Tari Gundala-Gundala berasal dari suku Batak Karo yang tujuannya untuk memanggil hujan. Dalam bahasa Batak, tarian ini Ya, jadi ada banyak sekali daerah yang melakukan ritual yang sama. Ketika kemarau terjadi, mereka juga melakukan ritual, yaitu dengan menari. Nah, sudah paham sampai di sini? Sudah terbiasa dengan teks ini? Teks apa ini namanya? non-fiksi. Betul sekali. Ini merupakan salah satu contoh teks non-fiksi. Tari suling dewa. Tari suling dewa ini yang barusan kita tarikan tadi, ini menceritakan tentang perubahan lingkungan yang terjadi ketika kemarau melalui tari suling dewa. Siapa yang ingin membacanya? Silakan Dinda, boleh? Tari suling dewa ini merupakan sumber kehidupan. Ketika hujan tidak turun dalam waktu lama, bencana Kita akan mengumpulkan informasi dan menurunkan informasi yang ada pada teks non-fiksi ini dengan mind mapping, yaitu dengan memetakan semua informasinya. Informasi tersebut menggunakan kartu ini, misalnya siapakah yang menari tari suling dewa? Siapa di situ? Ya, sesepuh dari Desa Bayan. Kemudian selanjutnya kapan tari suling dewa ditarikan? Kemudian selanjutnya dari mana? Ketika kalian sudah mendapatkan informasi tersebut, langsung ditempelkan di sini, di bawah sini.
kami. Di sini ada mind mapping informasi tes dan bukti. Judulnya Tari Suling Dewa. Tari Suling Dewa dilakukan sebagai sarana permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar hujan segera turun. Informasi yang kelima, mengapa tari air penting bagi manusia sebagai sumber kehidupan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, saya persilakan. Siapa yang menanggapi? Kelompok Setia? Sudah benar, tapi menurut informasi yang saya dapatkan, manusia membutuhkan air karena 90% tubuh kita merupakan cairan serta diperlukan untuk sarana kebersihan. Oke, terima kasih. Tanggapan dan sarannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari mind mappingnya sudah sangat bagus sekali. Dan terima kasih juga untuk kelompok 3 telah teliti menanggapi hasil dari kelompok 2. Oke, sekarang silakan dikumpulkan LKPD-nya dengan ketua kelompoknya masing-masing. Dan baik, LKPD-nya sudah Bu Nina periksa. Semua kelompok telah berhasil. Bagus semua. Telah tepat sekali. Hasil mind mappingnya juga sudah sangat bagus dan rapi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Tapi hasil dari mind mapping kalian ini akan kita tempelkan di dinding hasil karya kita. Kita sudah mengisi LKPD, sudah juga berdiskusi tentang informasi mengenai tari suling dewa. Nah, kesimpulan apa yang telah kita dapatkan hari ini? Kelompok mana yang ingin memberikan kesimpulan? Silakan. Dengan dari kurangnya pasokan air menjadi dampak utama kemarau panjang terhadap siklus air. Untuk itu, kita harus menjaga lingkungan dengan baik. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 atas kesimpulannya. Kelompok mana lagi yang mencoba? Oke, silakan kelompok 4. Saat kemarau tiba, beberapa daerah melakukan tarian memanggil hujan. Semua kesimpulan dari kelompok 3 dan kelompok 4 sudah sangat bagus sekali. Bahwa kekeringan itu sangat berdampak sekali pada kehidupan kita. Terutama perubahan lingkungannya. Sangat jelas sekali dampaknya. Dan salah satu atau beberapa daerah telah melakukan ritual menurut kepercayaan mereka untuk memanggil hujan dengan melakukan tarian bersama. Nah, sekarang karena kita telah melakukan semua kegiatan, telah diskusi, kemudian telah mengerjakan LKPD, ayo kita asah kemampuan dengan mengerjakan evaluasi. Ini dikerjakan sendiri ya, Nak ya. Silakan dibagi, Nak. Bisa dikerjakan semua yang paling mudah. Kelompok boleh menunjukkan ke depan. Lembar evaluasi peserta didiknya telah Bu Nina nilai. Yang mendapatkan nilai 100 sudah bertambah makin banyak. Ya, hampir rata-rata mendapatkan nilai 100. Ada Setia, tepuk tangan untuk Setia. Vanessa, Nana, Ilya, kemudian Nabila, Hafid juga mendapatkan nilai 100. Yang lain juga mendapatkan nilai terbesar juga. Sudah lolos KKM-nya. Mendapatkan nilai 80 ke atas. Tepuk tangan untuk kita semua. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang tidak menari bersama? Senang tidak mengerjakan mind mapping? Sudah paham dengan materi yang telah Bu Nina berikan? Baik, kalau sudah paham, sekarang Bu Nina nih yang mau tanya. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Menari tari suling dewa. Menari tari suling dewa, betul sekali kok. Pola lantai, perubahan lingkungan ketika kemarau. Mind mapping informasi teknologi. Iya, betul sekali ya, Nak. Itu adalah yang kita pelajari tadi. Kita telah menari, kemudian pelajari pola lantai, kita juga telah belajar tentang pengaruh siklus air terhadap kekeringan atau kemarau. Nah,
minggu depan kita juga akan sudah masuk ke subtema 3 ya. Nah, jadi hari ini pembelajaran kita telah selesai. Bunda akan menarik satu kesimpulan, yaitu bahwa perubahan lingkungan yang terjadi ketika kemarau itu sangat berdampak pada kita sebagai manusia yang membutuhkan atau yang menggunakan air ya. Untuk itu kita sebagai pengguna air harus tetap menjaga dan mensyukuri apa yang telah diberikan. Kemudian kita juga harus menghormati beberapa ritual yang dilakukan oleh daerah-daerah lain untuk memanggil hujan dengan melakukan tarian. Salah satunya adalah yang barusan kita praktekkan, tarian suling dewa, berasal dari desa Bayan. Nah, tarian itu sangat sakral ya Nak ya. Itu selalu dilakukan mereka ketika kemarau berpanjangan. Nah, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Tidak. Paham semua? Paham. Baik, kalau sudah paham, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Silakan Hafiz pimpin doanya. Kita berdoa. Penggunaan Chromebook saya gunakan untuk evaluasi atau latihan setelah pembelajaran. Kemudian, saya juga mulai mengenalkan Canva kepada anak-anak. Tahap terakhir, refleksi. Setelah pembelajaran berakhir, saya mengoreksi hasil belajar dengan melihat apa yang sudah baik dilakukan dan memperbaiki kekurangan untuk diterapkan pembelajaran selanjutnya. Semoga saya tetap konsisten dan terus mengajak rekan-rekan sejawat untuk dapat memanfaatkan teknologi demi terwujudnya peserta didik yang berwawasan global. Salam guru penggerak. Terima kasih.